Haleluya. Bapak Ibu, kita masih dalam topik besar kita di hari-hari ini atau di minggu-minggu ini. Kita membahas tentang doa Bapa kami, yang hari ini kita sudah sampai pada kalimat datanglah kerajaanmu. Baik Bapak Ibu, kita masuk lebih jauh di dalam apa yang ingin saya sampaikan. Sekarang kita udah masuk pada kalimat datanglah kerajaan. Nah, ini menarik Bapak Ibu, menarik buat saya untuk kita boleh mendalami atau memahami perihal tentang Yesus mengajarkan doa Bapa kami sampai pada kalimat datanglah kerajaanmu. Nah, ini menarik. Saya katakan menarik kenapa? Karena kalau kita mau jujur ya, mau jujur dengan keberadaan kita hari-hari ini, bahwa sebelum kita mengenal Kristus, atau begini bahasa saya, apa jadinya kalau kita nggak mengenal Kristus? Apa jadinya keberadaan kita, saudara dan saya, jika kita tidak diberi kesempatan oleh Tuhan, atau Tuhan tidak menarik kita, begitu kata Alkitab, untuk kita dapat mengerti segala rahasia kebenaran firman Tuhan? Apa jadinya kita hari ini? Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, artinya bahwa sebelum kita mengenal Kristus, atau sebelum kita menjadi pengiring Kristus, menjadi anak-anak Tuhan, keberadaan kita itu sangat disayangkan. Keberadaan kita tanpa pengharapan sama sekali, tanpa pengharapan, tanpa pegangan atau kepastian tentang apa dan bagaimana kita di kemudian setelah kita mengakhiri hidup ini. Tetapi oleh karena anugerah kita ditarik masuk kepada pengertian di dalam kebenaran, maka di situ kita memiliki pengharapan. Dan ini kita harus bersyukur bahwa ternyata kehidupan kita anak Tuhan ini, orang yang percaya kepada Tuhan, itu tidak sia-sia menjalani kehidupan di muka bumi ini. Karena kita memiliki janji-janji yang indah, kita memiliki pengharapan yang luar biasa tentang janji-janji Tuhan, bahwasanya penyertaan Tuhan sampai di akhir zaman, bahkan setelah zaman ini berlalu. Ini luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu, kita harus bersyukur. Nah, maka dari itu, saudara, saya ingatkan lagi suatu tulisan Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Petrus menulis begini dalam ayat ini, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa apa saudara? Yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan datang kepada terangnya yang ajaib. Saudara coba baca pelan-pelan ayat ini. Kalau saudara perhatikan dengan baik pernyataan Petrus ini dalam ayat ini, kita pasti mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Nah, saudara perhatikan. Tadi saya katakan, sebelum kita mengenal Kristus, atau seandainya kita tidak mengenal Kristus secara pribadi, maka kita tidak tergolong masuk dalam bangsa yang dipilih, atau imamat yang memiliki kerajaan. Jadi kita bersyukur dalam hal ini. Kita sekarang termasuk dalam golongan orang yang dipilih Tuhan. Secara khusus loh, bukan hanya bangsa Israel. Karena bangsa Israel sudah menolak keselamatan itu, dan keselamatan itu terbuka bagi siapa saja. Nah, kita masuk dalam golongan yang dipilih ini. Dan pemilihan ini bukan saudara yang milih, tapi Tuhan yang milih kita. Indah kan? Apakah saudara pilih jadi orang Kristen? Tidak. Ini semua karena anugerah Tuhan. Jadi kita adalah imamat yang memiliki kerajaan. Kita memiliki suatu kerajaan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Nah, kerajaan inilah yang menjadi fokus akhir, tujuan akhir dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Nah, dengan demikian ketika kita berdoa-doa Bapa kami, ketika sampai pada kalimat datanglah kerajaanmu,
Yang perlu kita pahami adalah satu, kita adalah anggota suatu kerajaan. Dan kerajaan itu tidak tergoncangkan. Kita adalah anggota suatu kerajaan. Dan kerajaan yang dijanjikan Tuhan adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bahkan sifatnya adalah kekal, tidak berkesudahan. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan kita bersyukur bahwa kita ditarik oleh Tuhan. Kita dibawa oleh Tuhan untuk memahami suatu perkara yang ajaib. Kita diberi suatu pernyataan firman yang luar biasa bahwa kita ini adalah umat pilihan, di mana umat pilihan ini kelak nanti akan mewarisi suatu kerajaan yang di mana Allah sendiri yang adalah raja di dalamnya, yang akan memerintah kita semua. Dan kerajaan yang dijanjikan Allah itu tidak tergoncangkan, sifatnya kekal, tidak berkesudahan. Nah, orang Kristen, anak Tuhan, saudara dan saya harus bersyukur. Dan yang berikut, jika kita berkata di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, artinya bahwa apapun keberadaan kehidupan kita hari ini, yang perlu kita dahulukan adalah kepentingan kerajaan, bukan kepentingan pribadi. Kalau kita katakan datanglah kerajaan-Mu, artinya bahwa yang harus kita dahulukan adalah kepentingan kerajaan, bukan kepentingan pribadi. Karena kalau kita katakan datanglah kerajaan-Mu, berarti kita sedang memproklamirkan, mengiyakan bahwa ada suatu kerajaan di mana kerajaan itu diwariskan dalam setiap kehidupan kita. Kita kelak nanti akan ada di situ. Nah, kalau kita nanti kemudian akan ada di situ, apa persiapan kita hari ini? Kita harus mendahulukan segala kepentingan kerajaan. Itu sebabnya Yesus katakan, cari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka segala sesuatu yang lain akan ditambahkan. Tapi kadang kita putar konsep ini. Yang sifatnya hanya sementara dulu yang kita cari, kerajaan Allah nanti dulu. Semestinya ini nggak bisa diputar, konsep ini nggak bisa diputar, rumus ini nggak bisa diputar. Cari dulu kerajaan Allah, utamakan dulu kerajaan Allah. Segala sesuatu yang menyangkut kehidupan kita kelak, persiapan kita untuk masuk dalam kerajaan ini yang harus kita utamakan. Kalau kita berkata datanglah kerajaan, nah, Bapak Ibu, menarik tadi saya katakan. Karena ada orang Kristen berpikir begini, datanglah kerajaan-Mu, artinya bahwa surga itu ada atas bumi, dan bumi ini menjadi indah untuk dinikmati. Ada loh yang berpikir begitu. Datanglah kerajaan-Mu. Mereka berpikir bahwa mereka merindukan bahwa kerajaan Allah atau surga itu datang atas bumi ini. Sehingga bumi ini menjadi indah layaknya Firdaus ketika Adam dan Hawa ada di sana sebelum kejatuhan. Bumi ini indah untuk dinikmati. Banyaklah orang Kristen berpikir seperti itu. Datanglah kerajaan-Mu itu, Om, artinya kerajaan surga itu ada atas bumi. Enak aja. Enggak mungkin dunia ini akan indah seperti Firdaus atau Taman Eden sebelum kejatuhan manusia. Enggak mungkin. Enggak mungkin akan seindah itu. Kenapa? Saudara masih ingat gak minggu kemarin kita bahas? Dunia ini tidak akan pernah menjadi surga, karena iblis ada di sini untuk selalu mengacaukan segala keberadaan hidup manusia, bahkan segala sesuatu dalam jagat raya ini. Tujuan iblis untuk menghancurkan, dan iblis ditempatkan akan dunia ini, diizinkan Tuhan ada atasnya ini. Dia ada di antero dunia ini. Jadi kalau ada orang Kristen yang berharap bahwa datanglah kerajaan Tuhan, atau datanglah kerajaan-Mu, atau surga itu pasti akan ada di bumi, nggak ada seperti itu. Nanti kita akan lihat apa arti datanglah kerajaan-Mu itu.
Menyangkut hal apa itu? Berbicara tentang hal apa itu? Apa yang dimaksud Yesus tentang datanglah kerajaanmu? Nah, tadi saya katakan bahwa Allah menjanjikan suatu tempat, suatu kerajaan yang tak tergoncangkan, kekal dan tidak berkesudahan. Dan kita harus mendahulukan segala kepentingan kerajaan sorga dalam setiap kehidupan. Dan yang berikut yang perlu kita renungkan. Jika demikian, ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, maka kita harus belajar untuk hidup menuruti hukum-hukum kerajaan sorga dalam setiap kehidupan kita. Artinya setiap anak Tuhan harus beretika hidup layaknya sudah ada di sorga. Dan itu belajar dari sini. Harus belajar dari sini. Kalau kita nggak memperbiasakan diri untuk hidup dan tunduk di bawah aturan kerajaan sorga, maka kita nggak mungkin bisa sampai ke sorga. Nggak mungkin bisa. Nah, kapan kita belajar? Ya mulai dari sini. Saat kita hidup, seberapa lama kita hidup, disitulah kita melatih hidup kita untuk tunduk terhadap hukum-hukum kerajaan. Kalau kita nggak membiasakan diri dari sekarang, sulit banget. Bahkan ada sampai titik tertentu kita nggak mungkin bisa untuk tunduk kepada hukum kerajaan itu secara total. Kenapa? Kita terlalu nyaman untuk bawa hidup kita sendiri. Terlalu nyaman. Nah, Bapak Ibu, hal-hal yang tadi yang saya katakan perlu kita catat baik. Bahwa yang pertama, kita adalah umat yang berkerajaan, umat pilihan Tuhan. Dan kerajaan yang Allah janjikan itu tidak berkesudahan, tidak tergoncangkan, kekal sifatnya. Nah, kalau itu apa yang Allah janjikan itu adalah menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka kita harus belajar mendahulukan segala kepentingan sorga dalam hidup kita. Bukan kepentingan kita dulu dan sorga kemudian. Nah, sekarang saatnya kita melatih diri untuk kita tunduk di bawah hukum-hukum kerajaan sorga. Hidup beretika sebagai anggota kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ini luar biasa sekali kalau kita renungkan. Kalau kita berkata datanglah kerajaanmu, kita harus pahami dulu ini, mengerti ini dulu. Nah, selanjutnya saya mau katakan begini. Tadi saya katakan bahwa kita harus mendahulukan kerajaan sorga. Hal-hal yang menyangkut kemudian kita nanti akan ada di sorga, kita mulai belajar dari hari-hari ini. Mulai tunduk di bawah aturan kerajaan sorga. Kita harus belajar memaksimalkan diri, berjuang untuk kemudian nanti kita nggak kaget lagi di sana. Nah, artinya apa? Kita nggak boleh membangun kerajaan kita sendiri. Karena ada orang Kristen hari-hari ini cari Tuhan, tetapi untuk membangun kerajaannya sendiri. Banyak loh orang Kristen di luar seperti itu. Mereka cari Tuhan, mereka berdoa, mereka setia, tetapi bukan untuk kepentingan kerajaan sorga, tapi untuk kepentingan pribadi, membangun kerajaannya sendiri, membangun kerajaan sendiri. Nah, ini dijauhkan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Sebab jika kita membangun kerajaan kita sendiri, itu artinya kita nggak mau tunduk di bawah otoritas kerajaan sorga. Karena kita mau membangun kerajaan kita sendiri, seenaknya kita hidup. Kalaupun kita ada di dalam gereja, kita percaya kita jadi orang Kristen, kita percaya Yesus sebagai Tuhan, Yesus kita pergunakan untuk memenuhi kepentingan kita sendiri. Nah, ini orang Kristen model begini, ini orang Kristen yang jahat sesungguhnya. Dan apakah Tuhan tidak tahu motivasinya? Oh, Tuhan tahu. Tetapi kenapa Tuhan gak menghukum orang-orang seperti itu? Tunggu dulu, ada waktunya. Nah, orang-orang seperti ini kalau masih hidup di saat-saat ini, artinya Tuhan masih beri kesempatan mereka untuk berubah. Karena Tuhan gak menginginkan kematian kekal dialami oleh setiap kita. Yang dia rindukan adalah apa? Kehidupan bersama dia di dalam kerajaannya. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan gak merancangkan
kecelakaan dalam hidup kita. Tuhan tidak sedang mempersiapkan neraka untuk setiap kita, tidak ada. Tapi neraka diperuntukkan memang kepada mereka yang tidak mau bertobat dan tidak mau untuk tunduk di bawah otoritas kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, seperti apa ciri-ciri orang Kristen yang membangun kerajaannya sendiri? Nah, ini kan menarik kita bahas. Jangan sampai kita berdoa, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Maksudnya apa? Ya supaya segala berkat kerajaan surga itu tercurah dalam hidup saya. Nah, kelihatannya benar kan, nggak salah kan? Tapi apa memang demikian maksud Tuhan tentang datanglah kerajaanmu? Nah, Bapak Ibu jemaat, ciri-ciri orang Kristen yang membangun kerajaannya sendiri itu seperti apa kata firman Tuhan? Nah, coba saudara lihat Alkitab. Saya kembali kepada firman Allah, Alkitab atau ayat yang sering kita bahas atau sering saya sampaikan. 1 Korintus 10 ayat 31. Ini yang lebih mudah untuk kita pahami. 1 Korintus 10 ayat 31. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan. Dari ayat ini kita bisa mendeteksi orang Kristen yang membangun kerajaannya sendiri. Melalui ayat ini kita bisa tahu. Artinya apa? Jika segala sesuatu yang kita buat tidak untuk memuliakan Tuhan, artinya kita sedang membangun kerajaan kita sendiri. Kita sedang meninggikan diri kita sendiri. Kita sedang mengangkat diri kita sendiri. Alkitab ngomong loh, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, kita sedang membangun kerajaan surga, mendahulukan kepentingan-kepentingan surga dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau segala sesuatu yang kita buat tidak untuk menyenangkan Tuhan, artinya yang menyenangkan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, artinya kita sedang membangun kerajaan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, tanpa sadar loh, orang Kristen banyak melakukan kesalahan dalam hal ini. Sebab banyak orang Kristen berlomba-lomba membangun kerajaannya sendiri, tidak mendahulukan kepentingan sorga, tidak mencari kerajaan Allah beserta kebenarannya. Banyak orang Kristen tanpa sadar melakukan banyak kesalahan dalam hal ini. Karena apa yang mereka buat, apa yang mereka kerjakan, Tuhan tunggu dulu deh. Yang penting saya senang dulu. Membangun rumah tangga kita misal. Ada saya tanya, karena ada teman mau nikah. Bro, saya mau nikah. Puji Tuhan, kapan? Sekian, tanggal sekian, tahun depan. Ngomong-ngomong panjang lebar, saya tanya, kenapa buru-buru menikah? Ya supaya saya bahagialah, bro. Loh, kedengarannya nggak salah sih, karena banyak alasan orang menikah itu karena cari bahagia, cari enaknya. Kalau memang menikah hanya untuk cari bahagia, saudara nggak akan pernah temukan kebahagiaan itu. Karena suatu pernikahan Kristen itu bukan mencari kebahagiaan, tapi saling memberi kebahagiaan. Kalau mencari kebahagiaan dalam pernikahan, saudara pasti akan temukan banyak kekurangan, baik dalam pasangan masing-masing, baik dalam menghadapi perjalanan kehidupan rumah tangga. Oh, banyak tantangan di situ. Tapi kalau saling memberi kebahagiaan antara suami dan istri, tantangan apapun saling menguatkan di dalamnya. Karena saling memberi. Kekurangan istri, suami tahu, suami melengkapi. Demikian sebaliknya, saling melengkapi, saling memberi.
Bagaimana kita membangun keluarga dalam Kristen itu seperti ini. Jadi pemuda-pemudi yang belum nikah, jangan saudara punya konsep, om kalau saya mau nikah tuh supaya saya bahagia, om, lepas dari masalah. Lah, saudara tahu nggak kalau nikah itu malah keluar dari masalah. Belum urus saya kalau misalnya sebagai suami, ngurus anak orang. Istri saya itu anak orang, harus kasih makan. Jasmani, rohani, lahir dan batin. Belum lagi ketika dia melahirkan anak saya, wah, tambah besar lagi beban. Jadi kekristenan, rumah tangga Kristen itu bukan mencari kebahagiaan, tapi saling memberi kebahagiaan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kekurangan suami, istri melengkapi. Kekurangan istri, suami melengkapi. Jangan kekurangan istri, suami gonggong, "Ma, kau kenapa begini? Kau kenapa? Ah, ini repot. Gak akan pernah selesai itu masalah." Sama juga, kekurangan suami, istri mulai cerewet. "Pak, kenapa begini? Kenapa kau pulang malam? Kenapa gaji kurang? Kenapa?" Ah, ini repot. Ini masalah tak akan berkesudahan kalau seperti ini. Jadi kalau konsep kita membangun rumah tangga Kristen untuk mencari kebahagiaan di dalamnya, saudara tidak akan pernah temukan kebahagiaan. Percaya deh, saya. Banyak yang konseling dan banyak cerita yang kita pernah dengar. Ada berapa banyak orang di luar sana rumah tangga Kristen yang secara kasat mata tidak berkekurangan secara finansial, tetapi hancur. Membangun rumah tangga, kebahagiaan dalam membangun rumah tangga kalau didasari dengan segala kemewahan hidup, harta benda ada di dalam rumah, belum juga menjamin rumah tangga kita bahagia. Saya mungkin pernah saksikan di sini. Waktu saya masih di Surabaya, saya jadi orang tua wali dari satu pasang kekasih yang menikah. Yang laki sama yang perempuan, mereka papa mamanya punya usaha semua. Saya menjadi orang tua wali, saksilah, bapak mama saksilah. Dibuat di hotel yang mewah di Surabaya. Pada acara pernikahan ngundang artis dari ibu kota, mewah deh itu acara. Tahun-tahun pertama begitu romantis kehidupan rumah tangga. Sampai ketika saya pindah dari Surabaya ke Manado waktu itu. Setelah di Manado, saya dengar mereka sudah tidak sama-sama lagi. Padahal kalau mau bilang bahagia, pasti deh bahagia nih orang ini. Karena segala sesuatu mereka mudah untuk menemukan atau mendapatkan. Karena memiliki banyak harta benda. Tetapi ternyata itu juga tidak menjadi dasar untuk sebuah rumah tangga itu bahagia. Nah sebaliknya ada orang yang hidupnya pas-pasan, ngontrak pula, tinggal di gang-gang sempit di Surabaya. Tetapi rumah tangga mereka awet, sukacita, bahagia. Kenapa? Karena saling melengkapi, menempatkan Tuhan di atas segala perkara dalam rumah tangga. Sehingga goncangan, tantangan apapun mereka sanggup hadapi karena saling melengkapi, bukan saling mencari kebahagiaan. Karena saling melengkapi kebahagiaan, maka semua persoalan masalah sanggup mereka atasi. Jadi sekali lagi, kalau kita membangun rumah tangga hanya untuk mendapatkan kebahagiaan pribadi dan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita sedang membangun rumah tangga, membangun kerajaan kita sendiri kalau kita nggak libatkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Jadi Bapak Ibu, setiap kita yang sudah berumah tangga, mari kita tempatkan Tuhan di atas segala perkara dalam rumah tangga kita. Karena dengan demikian kalau kita libatkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita, tantangan model apapun, kita pasti sanggup lewati. Gesekan model apapun yang terjadi antara suami dan istri pasti terselesaikan dengan baik. Kalau kita membangun rumah tangga atas dasar kebenaran.
Nah, menyangkut pekerjaan misalnya, banyak juga orang Kristen tanpa sadar membangun usaha dan pekerjaan bisnis atau apapun itu bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk kepentingan pribadi. Mungkin saudara di tempat duduk saudara mungkin komplain, "Om, apa salahnya kalau saya bekerja untuk saya?" Ya, kalau saudara bukan orang Kristen, saudara nggak mengenal kebenaran, saudara tidak percaya Kristus, ya mau-maunya saudara. Saudara mau kerja untuk saudara punya diri, ya terserah. Tapi untuk konteks kita sebagai anak Tuhan, ketika kita berdoa, "Datanglah kerajaanmu", artinya kita harus mendahulukan kerajaan sorga. Karena kalau bertolak dari ayat ini dikatakan, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, terlepas dari makan minum, artinya kebutuhan yang menyangkut pribadi atau hal-hal lain, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita bekerja untuk menyenangkan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan semua untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau usaha yang kita kerjakan hanya untuk menyenangkan pribadi kita, Bapak Ibu, betapa jahatnya kita. Artinya kita nggak mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah beri dalam setiap kehidupan kita. Lah, kita hidup tiap pagi aja, kita bangun, kita bernafas, kita bergerak, itu anugerah loh. Itu cinta dan kemurahan Tuhan. Kita sehat, kita kuat hari ini, kita masih bisa melakukan aktivitas, semua karena campur tangan Tuhan. Bukan kuat, bukan hebat kita, tapi semua karena campur tangan Tuhan. Maka dari itu, apapun usaha pekerjaan kita hari ini, profesi yang Tuhan percayakan, termasuk saya sebagai seorang pelayan, maka harus melayani Tuhan dengan cara yang benar, yaitu apapun itu kita harus kembalikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak hal lain, saudara tinggal masukkan apa saja yang dimaksud dalam melakukan sesuatu yang lain. Apakah kita menyenangkan hati Tuhan? Apakah semua tertuju untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan? Saudara, ayat ini sebenarnya cukup menemplak setiap kehidupan kita hari-hari. Ayat ini cukup tajam loh buat kita. Jadi Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang membangun kerajaannya sendiri adalah mengabaikan atau tidak mau tunduk di bawah otoritas kerajaan. Karena baik makan atau minum, Alkitab katakan, lakukan itu semua untuk menyenangkan Tuhan. Atau ketika kita melakukan sesuatu yang lain, kita harus menyenangkan Tuhan. Nah, hal ini kalau nggak didasari dengan komitmen yang kuat, sulit. Karena kalau kita ngomong datanglah kerajaanmu, sebenarnya kita sedang berkomitmen, Tuhan, aku mau menyenangkan. Aku mau melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Aku mau mengerjakan segala perkara untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita harus berkomitmen, punya semangat, gairah untuk apapun yang aku kerjakan. Baik aku membangun rumah tangga, baik aku bekerja, aku berusaha, baik profesiku hari ini, semua untuk menyenangkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada satu ayat yang ingin saya baca buat kita. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Ayat ini yang ditulis Paulus berkata begini, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dari ayat ini saya melihat suatu prinsip-prinsip kerajaan Allah atau hal-hal yang penting yang perlu kita pahami menyangkut kerajaan Tuhan. Kalau kita berdoa datanglah kerajaan, kita belum masuk kepada kalimat jadilah kehendakmu. Ini masih datanglah kerajaan. Sekali lagi bahwa dari ayat ini Paulus mau katakan begini, kalau kita
bicara tentang kerajaan Allah, itu bukan terkait atau bukan soal pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, hal-hal ini juga yang perlu kita pahami secara benar, Bapak Ibu. Prinsip-prinsip tentang kerajaan Allah atau hal-hal penting yang menyangkut kerajaan Allah adalah bukan terkait atau bersentuhan langsung dengan hal-hal jasmani seperti yang dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kalau bicara tentang kerajaan Allah, itu bukan soal hal-hal jasmani, Bapak Ibu. Jadi kalau konteks dalam Alkitab berbicara menekankan tentang kerajaan Allah, itu berarti akan berkaitan dengan kebenaran, berkaitan dengan sejahtera dan sukacita yang dikerjakan Roh Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, kita masuk dulu yang pertama. Bukan soal makan dan minum. Artinya bahwa prinsip ini harus kita pahami dengan benar. Hal ini harus kita mengerti secara benar, bahwa berbicara tentang kerajaan Allah tidak ada kaitannya dengan hal-hal jasmani. Nah, itu tadi saya katakan, banyak orang Kristen yang berkata, datanglah kerajaanmu itu Om, supaya bagaimana suasana kerajaan Allah itu ada di bumi. Enggak demikian, Bapak Ibu. Tapi kerajaan Allah berbicara tentang bagaimana persiapan hidup kita untuk kita tunduk di bawah otoritas hukum-hukum kerajaan Allah. Dan berbicara tentang kerajaan Allah tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya jasmani. Itu berbicara tentang kebenaran. Itu berbicara tentang damai dan sejahtera. Itu berbicara tentang sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan hal-hal jasmani. Itu sebabnya Yesus katakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, ini prinsip kerajaan Allah, bahwa kekristenan itu harus menjadi orang Kristen yang hidup apa adanya, bukan ada apanya. Harus hidup apa adanya. Kalau hari ini Tuhan berkati kita, puji Tuhan, Tuhan terima kasih. Kalaupun hari ini Tuhan mengizinkan kita menghadapi pergumulan, tantangan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, apapun itu, kita tetap harus bisa berkata terima kasih Tuhan. Kita jangan ngomel sama Tuhan. Jangan bersungut-sungut, karena dosa bersungut-sungut ini fatal akibatnya. Saudara ingat perkataan Paulus, bahwa apa yang dialami oleh bangsa Israel selama perjalanan 40 tahun di padang gurun cukup menjadi peringatan dan pembelajaran buat kita, bahwa oleh karena bersungut-sungutlah sebagian besar bangsa ini tidak masuk tanah perjanjian. Ini warning bagi kita. Paulus mengutip peristiwa bangsa Israel masuk kepada keberadaan kita hari ini. Untuk apa? Untuk supaya kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, banyak orang Kristen bersungut-sungut. Padahal kalau kita mau tarik ulur ke belakang, jauh ke belakang, kalau kita mau hitung kebaikan Tuhan, enggak selesai-selesai. Terlalu banyak kebaikan Tuhan. Nah, bagaimana mungkin ketika Tuhan izinkan memproses kita dengan suatu persoalan, kita mulai ngomel sama Tuhan? Tuhan kenapa harus begitu? Tuhan kenapa harus begitu? Janganlah bersungut-sungut. Tapi apapun yang Tuhan izinkan, luaskan terjadi, kita kembalikan untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan, aku siap dibentuk. Aku siap diproses, agar supaya kemudian hari aku layak dan berkenan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hal yang pertama, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, itu bukan menyangkut soal kebutuhan pemenuhan jasmani, tetapi bagaimana persiapan kita kelak untuk kita ada di dalam kerajaan itu. Artinya kita harus belajar mulai dari hari ini untuk tidak mengikatkan diri kita dengan segala sesuatu yang terikat dalam hidup kita.
yang tidak, apalagi yang tidak berkenan bagi Tuhan. Harus belajar untuk melepaskan itu semua. Harus belajar. Yang masih suka marah-marah, belajar untuk jangan marah-marah. Yang masih suka tersinggung, belajar untuk tidak tersinggung. Kemarin saya belajar untuk tidak marah. Awalnya marah sekali, tapi saya belajar tidak marah. Waduh, setelah saya melewati dan sanggup untuk benar-benar plong tidak marah, saudara, kayak ada bagaimana sukacita di dalam hati itu tidak terkatakan oleh kata-kata. Penyebabnya simpel sebenarnya. Ada teman yang mungkin dia nggak ngerti soal WA. Jadi di WA itu saya tulis, kalau saudara di dalam grup itu banyak orang. Kalau saudara hanya mau menyampaikan pesan ini kepada salah satu orang yang ada dalam grup, maka itu ada taruh tanda A lingkar itu. Nah, nanti akan muncul nama orang itu, kita taruh A itu baru ketik nama orang itu, maka akan muncul nama orang itu. Dan nama yang muncul di dalam nama yang muncul dalam WA kita itu pasti akan sesuai dengan data yang kita input di dalam list atau nama. Misalnya saya tulis, minta maaf, saya tulis Om Julius punya nama di dalam HP saya Bapak Julius Lai. Maka ketika saya masuk di WA, saya pakai tanda A lingkar, maka yang muncul di HP saya adalah nama yang seperti saya input, Bapak Julius Lai. Nah, kalau Om Julius taruh nomornya Om Julius hanya nama tidak ada kata Bapak, maka yang muncul juga hanya nama yang diinput di dalam daftar nama itu. Nah, teman saya ini ternyata WA-nya itu dibuat oleh orang lain, dibuat oleh orang lain lah begitu. Sehingga orang ini ketika menginput nama, nomor HP dengan nama itu, dia taruh, karena dia menghormati teman ini, dia tulis Bapak M misalnya, Bapak M. Jadi nanti ketika saya punya HP saya tulis, maka yang muncul di HP-nya beliau itu pasti tulisannya Bapak M. Di situ dia marah-marah saya. Dia marah saya dengan bahasa yang cukup keras. Ketika istri baca, karena istri juga ada di dalam grup itu, Pak, ini maunya apa sih ini orang? Saya bilang, kurang ajar ini. Saya juga langsung naik darah. Waktu saya baca, bisa langsung marah. Saya bilang, kita pergi ke rumahnya. Tapi pada saat saya mau jalan, Tuhan bilang, Brur baru khotbah soal matikan monster kan? Nah, ayo matikan monster. Waduh, saya langsung bertobat di mobil, saudara. Saya bertobat, Tuhan, ampuni Tuhan. Saya mau matikan monster, Tuhan. Saya matikan monster. Nah, singkat cerita, setelah malamnya, ada satu teman juga yang baca. Bro, saya mau coba tanya, kenapa kok bro tulis begini? Kok seakan-akan saya tidak menghargai teman ini? Saya bilang, bukan begitu Kak. Saya jelaskan. Dia tanya begini. Setelah dia paham dan dia cross check HP-nya, HP A, HP B, dia cross check. Dan saya screenshot saya punya HP ke dia baru sadar. Oleh bro, minta maaf, saya yang salah. Saya gaptek soalnya. Saya bilang, lah itulah Om. Janganlah kita keburu menghakimi atau keburu emosi kalau kita nggak mengerti. Ya akhirnya ya baik lagi. Nah, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, proses ini harus kita lalui. Jangan kita cepat mengambil keputusan di saat kita lagi emosi. Karena kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, itu menyangkut juga hal yang berikut adalah damai sejahtera dan sukacita. Nah, damai sejahtera, kalau kita bicara damai sejahtera Bapak Ibu,
Ini cakupannya luar biasa lagi, luas lagi dalam aspek setiap kehidupan kita. Damai sejahtera itu nggak bisa direkayasa kalau memang damai sejahtera itu benar-benar diciptakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Damai sejahtera yang nanti akan memunculkan sukacita dalam kehidupan kita. Dan ini nggak bisa direkayasa oleh manusia. Sebab damai sejahtera sukacita yang dibuat oleh manusia sendiri sifatnya nggak bisa tahan lama. Ketika ada benturan, ada masalah, balik lagi seperti semula. Tapi damai sejahtera yang dikerjakan oleh Tuhan, yang nanti akan membangkitkan sukacita, wah itu luar biasa sekali. Itu luar biasa sekali. Karena damai sejahtera ini, Yesus pernah ngomong begini. Yesus ngomong begini dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah. Nah, kalau kita masuk kepada apa yang Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah, saudara bisa cerna gak ya? Damai sejahtera yang Yesus berikan atas gereja, Paulus katakan bahwa damai sejahtera itu melampaui segala akal. Artinya bahwa damai sejahtera yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita tidak bisa kita selami dengan akal pikiran dan logika kita. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi benturan, masalah, gesekan, ketika ada damai sejahtera Allah itu melimpah dalam hidup kita, kita hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Nah, ini gak bisa diterima oleh orang yang tidak mengerti kebenaran. Mana mungkin bro bisa ampuni dia kan sudah bikin sakit hati bro. Mana mungkin bro bisa terima lagi dia kan sudah selingkuh, masa bisa bro bisa balik lagi terima dia sebagai istri atau sebagai suami. Tapi inilah pekerjaan kuasa Tuhan. Kalau bukan Roh Allah yang bekerja, kalau bukan karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kita sulit untuk melakukan segala perkara. Ada hamba Tuhan senior di Jawa Tengah, saya mungkin pernah cerita di sini, pernah saksikan. Hamba Tuhan ini sudah almarhum, beberapa tahun lalu sudah dipanggil Tuhan. Dia ditinggalkan istrinya. Istrinya lari dengan pelayan Tuhan, dengan pengerja. Sekian belas tahun. Tapi waktu istrinya minta balik, dia terima dengan sukacita. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, pendeta pun mungkin dia sulit untuk menerima kenyataan. Nah, inilah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang masuk akal aja kadang kita sulit untuk cerna, apalagi yang melampaui segala akal. Nah, damai sejahtera Allah ini harus ada dalam hidup kita karena sudah diberikan oleh Tuhan. Jangan kita matikan lagi damai sejahtera yang menimbulkan sukacita ini, yang berakibat sukacita ini. Nah, sukacita ini luar biasa juga kalau kita bedah, kita bahas hari ini. Wah, luar biasa. Banyak orang yang mau mencari damai dan sukacita atas dunia ini dengan berkata, kalau saya sudah memiliki segala sesuatu ini maka saya aman, saya pasti senang, saya pasti damai. Belum tentu Pak, belum tentu. Apapun keadaan dunia, apapun yang kita miliki yang sifatnya sementara, nggak bisa menciptakan damai yang seperti yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena damai sejahtera yang menimbulkan sukacita, yang nyata, yang asli, yang real dalam yang asli dalam hidup kita, itu tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang di luar. Mau yang di luar ini kacau balau, mau yang di luar ini bikin sakit kepala, tapi kalau sukacita sorga, damai sejahtera Allah itu ada, nggak akan mempengaruhi hidup kita. Kita akan tetap berjalan maju, kita akan tetap mengucap syukur, kita akan tetap bekerja dengan baik, kita akan tetap menghadapi segala sesuatu dengan berkata, Tuhan terima kasih. Kalau damai sejahtera Allah itu sungguh-sungguh ada dalam hidup kita, damai yang diberikan Tuhan ini harus ada dalam hidup kita. Kalau kita berkata datanglah kerajaanmu, artinya kita harus tunduk di bawah otoritas kerajaan Allah.
Kita harus mendahulukan segala kepentingan kerajaan Allah. Dan kita harus memahami bahwa kalau kita bicara kerajaan Allah, bukan menyangkut hal-hal yang jasmani. Jangan kaitkan tentang kerajaan Allah dengan hal-hal jasmani. Karena banyak orang Kristen mengkaitkan kerajaan Allah berbicara tentang kebaikan Tuhan, berbicara tentang sorga, itu pasti untuk jasmaniku. Tidak ada. Itu berbicara tentang bagaimana kesiapan kita untuk kita ada di sana. Soal yang jasmani saya selalu katakan itu mudah bagi Tuhan. Kita nggak usah menjadikan suatu perkara jasmani ini sebagai suatu hal yang utama dalam hidup kita, sebab yang utama adalah kerajaan Allah. Yang lain nanti Tuhan tambahkan. Nah, Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan. Jadi jika kita berdoa datanglah kerajaan, yang harus tertanam, yang harus ada dalam hidup kita bahwa kita ini imamat yang memiliki kerajaan. Dan kerajaan yang Tuhan janjikan adalah tidak tergoncangkan, kekal adanya. Dan kalau demikian maka kita harus belajar hidup tunduk di dalam aturan-aturan kerajaan surga mulai dari hari ini. Dan kalau kita bicara kerajaan surga itu tidak terkait sedikit pun dengan makanan dan minuman atau hal-hal yang sifatnya jasmani. Karena itu berbicara tentang kebenaran. Saya belum bahas tentang kebenaran. Saya langsung di damai sejahtera dan sukacita tadi. Kalau kita bahas tentang kebenaran, yang selalu saya bicara di tempat ini, di Kaiosune, kebenaran yang menyangkut tentang karakter kita. Di Kaiosune. Ini kebenaran di sini di Kaiosune. Bukan aletheia. Ada dua kata kebenaran dalam teks asli Perjanjian Baru, di Kaiosune dan aletheia. Di Kaiosune menyangkut tentang karakter kita. Kalau aletheia berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, kebenaran yang menyangkut pernyataan-pernyataan Tuhan. Tapi kalau dalam kalimat ini ditulis di Kaiosune menyangkut dengan sikap hati kita, menyangkut dengan karakter kita. Nah, itu sebabnya Yesus katakan, kalau kita mau masuk surga, hidup keagamaan kita harus lebih daripada ahli Taurat. Inilah standar yang Tuhan beri. Standar kekristenan untuk masuk surga bukan sekedar jadi anggota gereja atau sudah terlibat pelayanan, tapi standarnya tinggi, Pak. Standarnya tinggi, Bu. Yaitu standarnya kita harus melampaui kehidupan keberagaman orang-orang Yahudi dan ahli Taurat, orang Farisi. Inilah standar yang diberikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, akhirnya saya mau dalam kesempatan ini saya mau mengakhiri renungan kita dengan suatu pernyataan dari seorang hamba Tuhan, Martin Luther, tokoh reformasi gereja. Martin Luther ngomong begini, iman yang kecil, iman yang sederhana sanggup membawa hidup kita sampai ke surga. Dan dia lanjutkan, tetapi iman yang besar sanggup mendatangkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Luar biasa. Coba saudara renungkan. Saudara, kita punya iman yang kecil sebesar biji sesal. Di Alkitab katakan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Martin Luther katakan kita punya iman yang sederhana aja, yang murni dan sederhana sanggup membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita punya iman yang besar hari ini, kita sanggup menghadirkan kerajaan surga dalam hidup kita. Nah, selaras dengan apa yang Martin Luther katakan, Yesus ngomong begini, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadaku. Yesus ngomong begitu. Artinya kalau kehidupan kita menciptakan mujizat, hal-hal yang adikodrati dalam kehidupan kita, sesungguhnya kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Tapi Om, saya belum pernah mengalami hal mujizat, Om. Jangan salah, Pak. Hal mujizat bukan suatu hal yang spektakuler baru disebut mujizat. Enggak. Kita loh sadar bangun pagi aja bisa napas, itu mujizat dalam hidup kita. Saudara nggak percaya kalau itu mujizat? Itu mujizat besar. Saya katakan itu mujizat terbesar yang Tuhan buat setiap hari dalam hidup saya. Kalau bisa bangun pagi aja, bisa napas pagi-pagi aja.
Saya selalu bilang, Tuhan terima kasih. Karena ada orang yang tidur nggak bangun-bangun loh Bapak Ibu. Nah, kalau kita hari ini bisa hidup, bernafas tiap pagi, itu satu karya Tuhan yang ajaib. Karena tidak ada seorang manusia yang dapat menampakkan sehasta hidupnya kalau bukan oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi luar biasa. Kita punya iman yang sederhana aja, namun murni. Kata Martin Luther, sanggup bawa kita ke dalam kerajaannya Tuhan. Apalagi kalau kita punya iman yang dahsyat, yang besar. Jangankan kita masuk surga, kerajaan Allah kita bisa hadirkan dalam hidup kita. Artinya apa? Kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Dan Yesus katakan, apa yang aku lakukan engkau sanggup lakukan, bahkan lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Kita hidup dalam penyerahan yang total di bawah otoritas kerajaan Allah. Nah, ini harus terjadi dalam hidup kita. Jangan tunggu besok, tapi mulai hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang terakhir saya mau pesankan buat kita, ayo, ketika kita berdoa, doa Bapa kami, ketika sampai pada kalimat datanglah kerajaanmu, harusnya mengingatkan kita untuk kita ada atau tunduk hidup di bawah otoritas Tuhan dan mengakui bahwa Allah kita ada di sorga dan sorga disediakan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati.